saya juga masih siap cerah wajahnya hari ini karena cuaca bagus. Pak saya akan mewakili tentang percakapan dengan Bapak atau sharing-sharing tentang kegiatan ataupun rencana Bapak ke depannya. Tentu Bapak akan melaksanakan pembelajarannya ke depan. Jadi sebelum proses pembelajaran Bapak laksanakan, saya akan melaksanakan posisi nanti. Sebelum itu saya melakukan kegiatan pra-observasi yang tujuannya itu Pak untuk menanyakan ataupun berdiskusi tentang apa rencana Bapak ke depan terhadap pembelajaran yang akan. Apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Bapak? Untuk pertanyaan pertama Pak, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang Bapak rencanakan hari ini? Yang saya rencanakan Pak itu saya laksanakan hari Senin di les pertama pagi. Oke, hari Senin les pertama pagi Pak. Jadi yang kedua Pak, mata pelajaran apa yang Bapak ajarkan? Mata pelajaran khususnya bahasa Indonesia. Seterusnya Pak, materi apa yang akan diajarkan nanti? Materi tentang fiksi dan materi fiksi dan maka dari pembelajaran yang Bapak rencanakan ini tentu ada tujuan pembelajaran. Jadi apa kira-kira tujuan pembelajarannya Pak? Tujuan pembelajaran Pak, bagaimana siswa kita bisa membedakan bagaimana fiksi dan non fiksi. Jelasnya bahwa fiksi adalah cerita yang bersifat imajinatif, sedangkan non fiksi adalah bersifat yang aktual. Artinya anak-anak kita bisa membedakan yang mereka peroleh dalam bentuk karya tulis dan karya tulis non pasti dapat membedakan yang mana karya fiksi dan non fiksi. Bagus sekali Pak rencananya dan tujuan pembelajarannya saya rasa juga bermanfaat bagi siswa. Seterusnya Pak, apa saja persiapan yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran? Pertama dulu Pak, pembelajaran pembelajaran tersebut metode-metode yang diterapkan nanti. Baik Pak, berarti ada yang Bapak langsung persiapkan, ada beberapa kegiatan yang akan persiapkan supaya pembelajaran berjalan. Ya. Baik, seterusnya Pak, tentu ada strategi yang Bapak persiapkan. Strategi yang bagaimana Bapak laksanakan? Pertama dulu Pak, strateginya saya sesuaikan dengan bagaimana situasi kelas. Khususnya dalam kelas ini siswanya berbeda-beda kemampuan. Ada kemampuannya yang mungkin bagus, ada juga yang mungkin situasinya mungkin ada beberapa kekurangan. Tentunya strategi yang saya gunakan itu adalah bagaimana cara supaya materi yang saya sampaikan dulu mudah untuk dipahami siswa kita. Bagus sekali rencananya Pak, Bapak punya strategi cara menghadapi siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda termasuk dalam menangkap pelajaran yang berbeda. Yang mengetahui kebutuhan yang diinginkan ke siswa ya. Pak, ini demikian Pak, sudah pertama memberikan seri kemajuan anak kita di sekolah. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Memberikan yang belajar kita terlebih dahulu kita sebagai umat Kristiani kita menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Tuhan Yesus, dan biasanya seperti yang dibuat di dalam struktur apa menjadi tugas-tugas dalam kelas ini biasanya pada jadwalnya masing-masing. Biasanya siapa tugas itu? Lagi ke depan mungkin kita di dalam doa. Yesus, tinggal kami anak-anakmu yang telah berkumpul di tempat ini, kami akan belajar Tuhan, yang memberikan kebenaran, memberikan kesehatan supaya apa yang diberikan Bapak kami bisa dalam kami menjadi baik, yang berguna bagi
Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan tubuh dan jiwa raga kami dalam tangan-Mu. Baik, terima kasih. Dan Bapak juga melihat absen kita dalam kelas ini. Apakah semua hadir hari ini? Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir kemarin? Tidak, semua hadir. Jadi luar biasa kedisiplinan anak kami kehadirannya di sekolah. Jadi sebelum kita juga memulai kegiatan belajar kita dulu lebih relax dengan relax kita membuat kita memulaikan kita apa lihat dulu kita di dalam kelas ini. Ini kita buat gerakan aktif untuk lebih semangat lagi. Relax, kita akan berdiri dulu semua. Nanti kalau saya bilang nanti selamat pagi, ada gerakan pagi dan semangat belajar, ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, mundur, maju. Yang terakhir nanti saya ulang lagi. Kalau saya bilang selamat pagi, maju mundur, semangat belajar. Itu ya, oke ya? Iya, Pak. Kita ulang, selamat pagi. Pagi, mundur, maju, semangat belajar. Baik, tepuk tangan. Oke, jadi pagi ini kita masuk ke materi kita. Dan sebelumnya saya rasa anak-anak kami sudah belajar di rumah. Sudah belajar di rumah tentang materi sebelumnya. Jadi sebelum kita memulaikan materi yang baru, ya, saya akan sedikit mengulas kembali materi sebelumnya tentang menganalisis teks laporan hasil observasi. Ya. Tentunya dalam menganalisis teks laporan observasi ada beberapa strukturnya, ada berbentuk pernyataan umum atau klasifikasi, yang berikutnya deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Karena kami sudah belajar di rumah. Sudah, Pak. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang baru tentang fiksi dan non fiksi. Saya jelaskan sebelum anak-anak kami mencatat tentang bagaimana fiksi dan non fiksi. Ya. Jadi fiksi adalah merupakan karya tulis yang bersifat imajinatif atau berbentuk khayalan. Sedangkan non fiksi, ya, merupakan karya tulis yang bukan berdasarkan imajinatif atau bukan berdasarkan khayalan, namun ya, cerita non fiksi adalah merupakan cerita yang aktual, berbentuk fakta. Sedangkan tadi fiksi bisa kita anggap sebagai opini. Artinya anak-anak kami bisa membedakan seperti apa yang bersifat aktual, seperti apa juga yang bersifat fiktif. Nah, di dalam mengidentifikasi butir-butir juga, di dalam fiksi dan non-fiksi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, membaca buku hingga memahami secara utuh dan lengkap. Tentu biasanya kalau kita membaca buku, ya, terlebih dahulu kita dulu melihat dulu apa judul buku, apa tema buku itu. Tentu di dalam tema dan judul buku itu kita bisa membedakan apakah ini termasuk fiksi atau non fiksi.
Saya sudah sampaikan tadi bahwa fiksi itu adalah merupakan cerita yang bersifat khayalan. Ya. Salah satu contohnya saya kasih cerpen. Anak-anak pernah membaca cerpen? Cerpen apa yang sudah pernah dibaca? Cerpen apa? Si Kaji dan si Buaya. Nah, itu salah satu contoh cerita fiksi. Itu bersifat khayalan. Sedangkan juga fiksi juga merupakan cerita yang aktual. Salah satunya itu karya bentuk karya ilmiah. Anak-anak kami pernah melakukan penelitian bentuk observasi, sudah, atau membuat laporan bentuk hasil observasi, sudah. Itulah contoh juga karya tulis non fiksi yang bersifat aktual. Kenapa dikatakan bersifat aktual? Artinya bersifat aktual ini adalah cerita yang memang autentik. Autentik ini adalah real dan sesuai yang benar-benar terjadi oleh cerita. Itu yang bersifat aktual. Berikutnya, menuliskan pokok-pokok intisari bacaan atau buku. Tentu kita juga artinya ini adalah kita bisa menyimpulkan atau kita juga bisa menarik satu kesimpulan di dalam butir-butir yang terpenting di dalam buku yang kita baca. Maupun fiksi, cerita non fiksi juga. Artinya ya, supaya kita lebih mudah memahami, kalau seandainya kita membacakan buku tersebut, kita memahami bagian-bagian yang terpenting. Yang ketiga, kita juga tuliskan pokok tersebut menjadi kayak yang mudah. Tentunya kita membaca. Kita juga lebih mudah memahami atau butir-butir yang terpenting di dalam cerita tersebut. Mengapa? Mengapa kita menyusun butir-butir yang terpenting? Supaya tersusun ya bagian-bagian yang mungkin di dalam cerita itu ya ada yang bersifat mungkin berbentuk aktual ya, ada juga yang tidak beraktual. Karena di dalam cerita itu ada yang bersifat fakta, ada juga yang bersifat opini. Tentu anak-anak kami bisa membedakan apa fakta tadi, peristiwa yang benar terjadi berbentuk aktual. Sedangkan opini, peristiwa yang kejadiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau seolah-olah cerita itu tidak diterima. Itulah bentuk opini. Dan yang terakhir ya, melakukan cek dan reject hasil ikhtisar, ringkasan atau rangkuman dengan isi buku. Tujuannya untuk mengetahui rangkuman sudah belum. Artinya ini adalah salah satu bentuk kita menyunting kembali. Menyunting itu adalah bisa mengoreksi kembali bagian-bagian terpenting yang sudah kita susun. Ya. Apa ringkasan besar yang sudah kita buat dari cerita fiksi dan cerita fiksi tersebut. Pada pagi hari ini dan sebelum kita mengakhirinya mungkin ada yang perlu disampaikan anak-anak kami. Tidak ada. Dan selanjutnya kita juga berbicara di kelas ini kita menyerahkan keluarga kita lagi dan Yesus dan siapa petugas yang lain yang berdoa. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa.
Dasar bagaimana akan mereka bisa materi setelah mengidola yang tidak kesempurnaan didasarkan melalui iman Yesus Dan saya sampai kita bersama, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Baik Pak, berarti tetap sehat ya Pak? Tetap sehat Pak. Jadi dari wajahnya juga Pak terlihat bahwa sehat ya. Sehat sangat sehat Pak. Baik, pada hari ini Pak kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan pasca observasi. Ya, jadi pasca observasi ini adalah kegiatan sesudah saya melaksanakan observasi kemarin, tentu ada tindak lanjut dari kegiatan saya Pak. Dan tujuannya ke depan adalah memperbaiki kinerja Bapak Ibu guru dan saling juga berkolaborasi untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan Pak. Tentu saya punya catatan Pak setelah saya melakukan observasi pada hari Senin kemarin. Ada catatan saya khusus. Yang pertama, Bapak sudah merencanakan pembelajaran dengan baik dan RPP-nya sudah ada. Kemudian juga ice breaking sudah ada juga Pak, sehingga ice breaking ini bisa semangat. Ada gerakan-gerakan yang membuat siswa itu rileks ya, lebih semangat untuk belajar. Kemudian juga siswa saya lihat sudah mulai ada semangat untuk belajar. Sebelumnya Pak, apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak? Silakan Pak, boleh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak, setelah saya melakukan observasi kemarin dan saya melakukan pasca observasi hari ini, bagaimana perasaan Bapak setelah saya lakukan observasi kemarin Pak? Ya Pak, baik, terima kasih. Dan setelah dilakukan observasi, saya juga merasa senang. Saya berkolaborasi dengan Bapak dan saya lagi untuk ke depan untuk semangat tujuan untuk memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan dari segi persiapan saya dan maupun juga dalam menyampaikan beberapa materi kepada siswa-siswi kita. Baik Pak, artinya Bapak sangat senang ya, Senang ya untuk saling sharing dan untuk bisa memperbaiki ke depan proses pembelajaran seperti itu ya Pak. Iya. Baik, seterusnya Pak, ada pertanyaan yang kedua, adakah kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran? Iya baik Pak, dan secara pribadi Pak, ada pun beberapa kendala yang saya peroleh. Pertama dulu karena kemampuan siswa-siswi kita Pak sangat berbeda-beda. Tentu bagaimana kita di situ bisa lebih profesional dan sebagai motivator juga tenaga pendidik. Tentunya saya mempunyai beberapa strategi mulai pembelajaran maupun pendekatan secara khusus kepada siswa yang mungkin kemampuannya sedikit agak lemah dari yang lain. Dan begitu juga saya menyesuaikan bagaimana penguratan saya menyampaikan materi kepada siswa maupun yang kurang mampu maupun juga yang mampu supaya tidak ada perbedaan perhatian saya kepada siswa kita. Bagus sekali Pak, artinya Bapak sudah punya rencana dan sudah melaksanakan strategi yang baik ke depan. Dan ada juga memang seperti itu Pak, kita di sekolah ini punya kendala-kendala hambatan dan tidak hanya Bapak juga, mungkin guru-guru yang lain juga yang ada di sekolah-sekolah itu seperti itu Pak. Jadi kalau saya simpulkan Pak bahwa Bapak itu punya kendala termasuk dalam mengatasi siswa yang berbeda-beda kemampuannya Pak. Itu artinya Bapak sudah punya strategi tadi menggunakan metode dan strategi yang baik untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Betul Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak, saya rasa pertanyaannya apa rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan Pak? Oke baik Pak, rencana tindak lanjut saya sendiri juga merasa senang bisa berkolaborasi dengan Bapak. Tentunya pun secara pribadi saya jadikan Bapak sebagai mentor sebenarnya di dalam melaksanakan kegiatan saya ke depan lagi, lebih mengajar, lebih baik dan bisa menjadi profesional dalam menjalankan tugas, bagaimana saya menyampaikan materi dan bentuk-bentuk persiapan saya juga sebelum masuk di kelas. Tindak lanjut saya Pak, tentunya harapan saya tadi materi yang saya sampaikan kepada siswa kita itu bisa bermanfaat. Artinya bermanfaat bagaimana siswa bisa memahami apa yang saya sampaikan dan beberapa juga tugas yang saya
berikan kepada mereka, tentu harapan kita juga tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Baik Pak, kalau saya simpulkan Pak, artinya rencana ke depan akan melakukan strategi yang terbaik dengan berbicara untuk bisa menjaga kualitas pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pelajar murid. Seperti itu ya Pak. Baik, saya rasa Pak waktu kita sudah mau selesai ini dan mungkin punya kegiatan masing-masing juga untuk mengajar di kelas. Dan sebelumnya terima kasih Pak sudah menyediakan memberikan waktunya untuk sharing-sharing dan melaksanakan kegiatan sharing pasca observasi. Baik, saya demikian Pak. Selamat pagi Pak ya. Selamat pagi. Terima kasih.